Dewan Juri yang terhormat, kami pikir rasisme timbul akibat rasa Bhinneka Tunggal Ikaan dalam diri masyarakat mulai terkikis dan melonggar. Padahal, semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul dan lahir sebagai lem perekat perbedaan ras, agama, budaya, golongan, dan perbedaan-perbedaan lain yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Bercermin pada kasus rasisme yang diterima Obi Kagoya pada tahun 2017 silam, maka kami berpendirian untuk menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat sebagai upaya pemberantasan rasisme. Dengan model pertama, di lain pemerintah harus tegas dalam melawan dan membuat peraturan serta jaminan non-rasisme, pemerintah juga perlu menanamkan sifat Bhinneka Tunggal Ika dalam diri setiap warga negara, entah itu melalui edukasi pada contohnya, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk tidak bersikap rasis. Karena saat kita berbicara mengenai edukasi Dewan Juri yang terhormat, hendaknya edukasi masyarakat terhadap pemahaman rasisme menjadi salah satu faktor internal penyulut rasisme di Indonesia. Oleh karenanya, edukasi dari dini diperlukan sebagai langkah pencegahan agar rasisme tidak meluas menjadi permasalahan-permasalahan lain seperti separatisme, perundungan, diskriminasi, dan bahkan perang. Kedua, pelantikan duta-duta anti rasisme dalam setiap provinsi bisa dijadikan langkah alternatif pencegahan rasisme sekaligus sebagai penarik minat generasi milenial selaku generasi penerus bangsa dalam melawan tindakan rasisme. Dan yang ketiga, pemerintah harus dapat mengimbangi perkembangan teknologi dalam era 5.0 karena hal ini berbanding lurus dengan penyalahgunaan teknologi sebagai faktor eksternal terjadinya rasisme di Indonesia. Banyak ujaran-ujaran rasisme yang berseliweran di media sosial yang ironinya Dewan Juri yang terhormat banyak dibaca oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Tentu pemerintah tidak ingin generasi emas ini termakan oleh rayuan rasisme, bukan? Lalu, mengapa pemerintah harus secara tegas memberantas tindakan rasisme di Indonesia? Pertama, dalam poin tidak sesuai rasisme dengan dasar negara. Dewan Juri yang terhormat, rasisme hadir akibat adanya perilaku individu yang merasa bahwa ras mereka superior sehingga mereka seolah memiliki peran untuk berkuasa dan mengatur ras-ras lainnya. Hal ini jelas melanggar prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi keadilan, martabat, dan kemanusiaan. Lalu adanya sifat HAM yang universal membuat HAM dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dunia tanpa terkecuali. Begitu pula dengan Indonesia. Hak asasi manusia tercermin dalam nilai-nilai ideal Pancasila di setiap silanya. Sebut saja sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk meluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, serta menghargai perbedaan agama yang ada di dalamnya. Lalu dalam sila kelima Pancasila Dewan Juri yang terhormat, nilai keadilan dan hak asasi manusia tercermin dalam keadilan ditujukan sebagai kepentingan umum dan tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Pun dengan UUD sebagai perwujudan nilai instrumental menegaskan bahwa penjajahan tidak dibenarkan dalam setiap bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini membuktikan Dewan Juri yang terhormat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak ras, budaya, golongan yang ada di dalamnya amat sangat menjunjung hak asasi manusia. Oleh sebabnya, pemerintah harus bersikap tegas dalam memberantas aksi rasisme di Indonesia karena jelas hal tersebut tidak sesuai dan melanggar Pancasila sebagai landasan negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Dalam sisi kami, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebuah semboyan ataupun kalimat formalitas belaka. Melebihi dari itu, Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat sakral yang hadir sebagai pemersatu perbedaan di Indonesia. Tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan konsep rasisme yang malah akan menimbulkan kesenjangan dan perbedaan kasta dalam masyarakat. Sebagai landasan persatuan dan kesatuan, semboyan ini hadir dan mengibarkan pesan bahwa pada dasarnya setiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap kelompok harus saling melengkapi agar tercipta kehidupan yang damai dan seimbang, layaknya yang mereka impikan. Oleh karenanya, penting bagi konsep Bhinneka Tunggal Ika ditanamkan dalam diri dan jiwa masyarakat Indonesia pada khususnya untuk menghindari konflik dan perpecahan yang diakibatkan oleh rasisme di Indonesia. Di bidang pendidikan, penanaman ini dapat dilakukan melalui jalur edukasi seperti diperkuatnya pembelajaran PPKN di setiap sekolah. Sementara di masyarakat, pemerintah bisa mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi maupun melalui iklan layanan masyarakat atau bahkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 5.0 seperti dengan pembuatan aplikasi yang ditujukan sebagai media pelapor hak asasi manusia. Tentu hal ini memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Karena di sisi kami berpikir bahwa Indonesia atau bahkan dunia akan menjadi lebih baik di saat rasisme sirna. Mengapa? Yang pertama, secara tidak langsung, rasisme telah menyebabkan perbedaan kasta sosial dalam sebuah masyarakat. Masyarakat kulit putih yang lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat berkulit hitam contohnya. Jika rasisme ini terus berlanjut, maka besar kemungkinan diskriminasi akan terus terjadi di dunia, yang katanya mengedepankan perdamaian. Meskipun ada aparat-aparat berwajib, layaknya polisi untuk mengatasi hal ini, tapi tidak selalu polisi dan aparat terkait akan bekerja dan siaga 24 jam penuh lamanya, bukan? Dan meskipun mereka meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan kasus diskriminasi akibat rasisme misalkan, kami yakin bahwa masyarakat memilih untuk menontonnya, merekamnya terlebih dahulu daripada langsung melapor ke pihak berwajib. Bandingkan saat memang rasisme hilang dari dunia ini, Dewan Juri yang terhormat, kasus-kasus diskriminasi jelas akan berkurang dan bagi orang-orang minoritas layaknya masyarakat berkulit hitam yang sering menjadi korban, tidak menutup kemungkinan untuk mereka menjadi merasa lebih aman. Dengan keamanan ini mereka akan lebih
leluasa dalam menjalankan kehidupan. Dan besar kemungkinan juga mereka lebih percaya diri, di mana di saat sebelumnya mereka mungkin merasa rendah terhadap kulit mereka yang berwarna. Di lain sisi, adanya rasa aman dan percaya diri membuat masyarakat minoritas bisa bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakat lain di sekitarnya. Yang kedua, bagi pemerintah, hilangnya rasisme akibat adanya kesadaran rasisme dalam diri warga negara akibat penanaman rasa Bhinneka Tunggal Ika membuat beban pemerintah dalam menjalankan sebuah negara menjadi berkurang. Kami paham bahwa pemerintah sering merasa lelah akibat mereka yang harus menangani banyak kasus, di lain mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka dan kasus-kasus lain yang separatisme dan demonstrasi rasisme. Sehingga berkurangnya beban ini akan membuat pemerintah menjadi lebih fokus sehingga kinerja mereka dalam membangun negeri juga lebih tertata dan terstruktur. Di sisi lain, tidak hanya rasisme di sisi kami membuat pemerintah bisa berkontribusi lebih terhadap misi PBB dalam mencapai kedamaian dunia yang telah diagungkan sejak lama. Bagaimanapun, rasisme tidak dibenarkan keberadaannya karena konsep ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara atau hak asasi manusia yang menjunjung keadilan, martabat, dan kemanusiaan. Bagaimana keadilan bisa dicapai di konsep rasisme yang nyatanya konsep ini malah menyebabkan perbedaan kasta dan keterbelakangan di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebut saja dalam kasus masyarakat kulit hitam dan kulit putih, mesti status quo telah membuktikan hasil yang berkembang. Tapi hingga kini kita tidak dapat menyangkal kalau kedudukan kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam. Dengan masih adanya produk-produk kecantikan, pemutih kulit menjadi salah satu bukti adanya perbedaan kasta ini. Dan di sisi kami, secara tidak langsung, hal ini akan menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat minoritas berkulit hitam atau berwarna, bahkan diskriminasi secara fisik, melainkan mental. Merasa bahwa mereka tidak dapat mengimbangi tren kecantikan di lingkungannya, yang menjadikan putih adalah parameter kecantikan. Dan jika pun orang-orang berkulit hitam menjadi pemakai produk tersebut, dan bahkan jika mereka menjadi putih, kami yakin masalah mental akan terus mereka terima karena mereka merasa seperti bukan dirinya sendiri. Belum lagi pendapat-pendapat masyarakat tentang perubahan drastik dalam dirinya. Pun dalam kasus ini, agama sering dijadikan bahan lelucon di media sosial. Menurut kami, hal ini sangat tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan perpecahan atau bahkan konflik beragama. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah mampu secara tegas kembali memperkuat regulasi terkait rasisme yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai langkah pencegahan agar kasus rasisme tidak menyebar menjadi kasus-kasus lain yang dikhawatirkan akan menimbulkan skenario yang lebih buruk. Selain ini, diharapkan pemerintah juga bisa mengimbangi arus teknologi yang berbanding lurus. Teknologi yang semakin deras pula diharapkan masyarakat mau menerima edukasi terkait bahayanya rasisme. Baik pemerintah maupun pihak-pihak lain jika turut aktif dalam melawan tindakan rasisme ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga setiap warga negara bahkan dunia. Karenanya, Dewan Juri yang terhormat, atas dasar pertama, rasisme yang tidak sesuai bahkan melanggar Pancasila dan hak asasi manusia, serta kedua, lebih baiknya dunia saat rasisme tidak ada lagi di dunia, kami sepakat menolak tindakan rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Karena bukankah manusia berperang untuk mewujudkan keadilan, namun mengapa saat keadilan itu dicapai Dewan Juri yang terhormat, mereka malah terpecah belah untuk mewujudkan peperangan. Terima kasih.